Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dilindungi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mengisi hari-hari hidup kita yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa ditata dengan suasana ibadah yang lebih baik dan suasana kehidupan yang lebih mulia sehingga bisa mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja teman-teman, dalam rangkaian paket ayat haji, jadi saya sebut paket ya, itu dari ayat 196 ya tepatnya sampai dengan 203 kalau dibuka dari Al-Baqarah ya, belum nanti nyambung ke surah Al-Hajj, surahnya khusus di surah ke-22. Jadi saya ingin bawa sesuatu konsepsi yang umumnya dulu, yang dari keumuman nanti ada detailnya, tapi di balik yang umum ini banyak hikmahnya dan juga ada sebagian dari rangkaiannya yang didetilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ayat 196 sampai dengan 203. Nah, di 203 ini yang terkait dengan bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadhkurullaha. Tingkatkan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikir yang dimaksudkan di situ? Ya, zikir itu kan banyak. Zikir itu banyak. Menyebut Allah pasca salat kita menyebut Allah kan? Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, termasuk kita sekarang banyak menyebutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu zikir. Ya, seperti Allah sampaikan di Al-Qur'an misalnya, Quran surah keempat, ya, An-Nisa ayat 103 kan? Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau engkau telah tuntaskan salat itu, bergegas zikir kepada Allah. Ya, baik engkau dalam posisi berdiri, sambil jalan, dudukkah, santai, ataupun bahkan dalam keadaan berbaring, sakit, sedang isoman, sakit, atau di rumah sakit, nggak menghentikan kita untuk menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Baca Al-Quran, zikir. Ya, Quran surah 15 ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Berdoa. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205 ya, Allah menyampaikan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Silahkan berdoa, zikir kepada Allah. Jadi saat kita berdoa itu kan kita menyebut Allah, minta sama Allah ya, silahkan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dalam hatimu yang paling sebut zikir ya. Kemudian apa lagi ya, salat zikir, salat itu zikir ya. Quran surat Thaha misalnya surat 20 ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguhnya saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, maka buktikan ya pengakuan Anda kepada saya itu dengan menyembah saya. Lewat apa? Salat. Ya, salatlah kalian sebagai zikir kepada saya, untuk ingat kepada saya. Jadi, salat zikir, baca Quran zikir, ya, kalimat thayyibah zikir, ya, kemudian juga berdoa zikir. Ini kita sempurnakan itu untuk perbaikan kita, dan muhasabah pun zikir. Untuk memperbaiki diri kita. Bukankah salat memperbaiki diri kita? Makanya kalau orang salatnya benar kan kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, akan tercegah sumber keburukan. Jadi ketika kita di Muna, tingkatkan salat. Salat sunnahnya bukan cuma fardu, salat sunnahnya gitu kan. Dan lain-lainnya, malamnya bangun kita, tahajud kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar kita dan sebagainya. Ya, lalu evaluasi diri, ingat-ingat. Selama ini apa yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada diri kita sendiri kan? Ya, ini mohon maaf kalau berbuat salah itu kan kadang-kadang bukan pengaruh faktor eksternal, tapi ketidakmampuan kita menjaga kondisi hati dan pikiran kita. Ya, kita diajak orang misalnya, ada orang ngajak untuk korupsi, untuk mabuk, untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya. Ajakan itu kan bisa kita tolak kalau kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita dengan cara yang bening, ya kan? Tapi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita ini yang menyebabkan kita terbawa oleh arus. Ya, maka yang pertama kita harus kendalikan diri kita. Nah, hal terbesar jadi tantangan dalam hidup kita, secara singkatnya disebut aqabah namanya, secara singkatnya ya. Kalau itu bisa kita kendalikan, nanti ada faktor kedua yang terdekat tuh, lingkungan kita, dari faktor misalnya dari dekat, di rumah dan sebagainya ya. Nah, ada yang faktor jauh itu yang bukan kolega kita sendiri di rumah, tapi kita kenal misalnya di kantor, ngajak korupsi, ngajak berbuat yang buruk, ngajak ambil keuntungan di tengah situasi yang sulit, macam-macam, itu jauh. Faktor lingkungan terdekat disebut dengan wusta, sekitaran. Ya, lingkungan terjauh disebut dengan ula, gambaran umumnya gitu kan, gambaran umumnya. Ulal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada diri kita, ada lingkungan terdekat, ada lingkungan jauh. Itu yang menyebabkan kita kadang jauh dari Allah.
Ya kan? Ya, diri kita kan, diri kita sendiri. Lewat apa tuh? Nah, lewat nafsu. Nafsu dimanfaatkan setan. Jadi setan tuh kalau menggoda itu ke diri kita dulu. Ya, kalau bisa dikuasai dari nafsu, dari sifat fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kalau sifat fujurnya, nafsu dikuasai, ya sudah dengan sendirinya akan maksiat, nggak perlu orang lain sebagai katalis. Maksiat sendiri malah ngajak orang. Tapi kalau nggak bisa mengendalikan diri lewat orang lain, seperti persis Nabi Ibrahim ketika mengerjakan manasik digoda pribadinya. Bisa lolos oleh beliau, udah dilempar setannya, lolosnya, godaannya datang kepada istri beliau, ya Sayyidah Hajar. Kemudian dilontar dari situ datang kepada anaknya Ismail, ya alaihissalam jami'an, ya supaya nggak jadi disembeli, supaya nggak menunaikan manasik dan sebagainya. Ini dilontar. Jadi ada faktor dekat kadang pada diri kita, ada faktor lingkungan sekitaran kita di keluarga, ada faktor jauh. Karena macam-macam sebabnya. Karena itu kita mesti taklukkan itu semua. Maka dibuatlah kemudian di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat. Apa di antaranya? Di antara jalan itu langsung ditunjukkan sebuah hikmah lewat ritual. Jadi ingat ya. Ingat, semua ibadah itu ada hikmahnya. Ada esensinya. Dan itu melekat pada fungsi Nabi. Jadi Nabi itu saat diutus oleh Allah, diangkat langsung menjadi Rasul, membawa risalah, itu fungsinya teman-teman sekalian, melekat 4 fungsi. Dari doa Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa di samping Ka'bah setelah tuntas merekonstruksi Ka'bah dengan izin Allah, jadi meninggikan kembali atas perintah Allah, lalu berdoa di samping Ka'bah di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim 1 ayatika, 2 wa yu'allimuhumul kitaba, 3 wal hikmah, 4 wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti kelak mohon utus seorang rasul, seorang nabi dari lingkungan di sini, dekat Ka'bah lahirnya. Dan Rasul ini Rasul termulia, karena itu lahirnya pun di tempat yang mulia. Ya, nggak ada Rasul, Nabi, Rasul lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini didoakan oleh kakek buyutnya itu sejak kurang lebih 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai ke Adnan itu yang disepakati, ke atasnya ada ikhtilaf, tapi kurang lebih 29 generasi sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam jami'an. Jadi berdoa 4 permohonan tuh. Dan dahsyatnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan 4, dijawab 5 oleh Allah. Jadi yang berdoa 2 Nabi, minta 4 fungsi ya untuk nanti risalah Nabi Muhammad. Tapi ketika Allah jawab jadi 5 jawabannya. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wah, kalau kita bandingin, kita baca Quran, kaji, dapatkan semua kemuliaan itu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, Nabi Musa itu kan saat akan ke Firaun, berdakwah ke Firaun, itu kan berdoa. Kita hafalkan doa di surat Thaha itu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu beliau berdoa dulu karena Firaun tahu sendiri kasar menghardik ini. Jadi supaya minta kepada Allah, rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, dadaku supaya kalau dihardik bisa menahan, nggak banyak berpengaruh sehingga risalah dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Wa yassir li amri, ringankan urusanku, ya. Dan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kemudian lancarkan nanti aku bisa berdakwah, menyampaikan risalah. Nanti minta Harun, ya Nabi Harun alaihissalam sebagai juru bicaranya juga, karena Nabi Musa nanti pernah ada kisah ya, lisannya ada yang mengatakan gagap, ada yang mengatakan juga terkena ujian saat kecil, karena saat akan dibunuh oleh Firaun itu diuji dulu, ini anaknya benar nggak nih, ya jangan-jangan dia sudah mengerti, sudah paham akan jadi penghancurku, atau seperti anak biasa. Maka dalam salah satu kitab itu para ulama pernah mengilustrasikan, berikan gambaran kepada kita, maka diuji dia. Ada yang menyebutkan antara apel, buah dengan bara. Ya, maka diberi petunjuk oleh Allah, diilhamkan pada anak itu untuk memilih bara kecil, ya terus mau masuk ke mulut itu sedikit masuk, maka ada sebagian yang terluka gitu, dan itu terbawa ke saat bicaranya. Dan di situ menyadari Firaun, oh ini anak-anak biasa, nggak bisa ngancurin istana saya gitu kan. Nah, itu ada kisah demikian. Nanti saat kita bahas lagi ya genealogi Yahudi itu, nanti saat saya sudah mulai pulih lebih enak kita bahas, karena itu sangat panjang dan referensinya juga lumayan. Jadi kalau saya tuliskan, ini kalau agak turun naik ini masih belum sempurna. Balik lagi ya, Nabi Musa berdoa dulu, Rabbi shrah li sadri. Sebelum berangkat, berdoa dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi, Rasul terjawab. Nabi Muhammad nggak minta, dijawab. Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri. Nabi Muhammad nggak minta, turun langsung satu surah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan keadaan hati dan dadamu? Makanya Nabi Musa itu dilontar oleh Firaun dengan kata-kata, makian dan sebagainya. Ya sabar, Nabi Muhammad bukan cuma dengan kata, dilontar dengan batu di Taif. Sabarnya luar biasa. Datang malaikat penjaga 2 gunung yang menghancurkan, kata beliau, la fa innahum qaumun la ya'lamun, jangan lakukan. Ya, mereka nggak sadar saja, belum tahu. Kelak insya Allah akan muncul dari bumi Taif laki-laki, perempuan, anak-anak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah peristiwa itu dikasih hadiah Isra Mi'raj deh, ya. Nabi Musa berdoa, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Nabi Muhammad nggak doa turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Dan saya kembali ya, biar nggak terlalu panjang. Saya kembali, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa, 4 dijawab 5. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Ya, paling kanan agak ke bawah. Kama arsalna fikum rasulam minkum, ya. Jadi waktu doa dulu itu dijawab oleh Allah, ya. Kadang-kadang doa kita itu teman-teman bukan berarti kita harus dapatkan. Mungkin generasi kita, ya Allah jadikan keluarga saya ahli Quran, mungkin generasi ketiga, keempat, ya, yang jadi kiai cucu yang kelimanya misalnya, bisa jadi demikian. Ya, kama arsalna fikum, sebagaimana telah aku kabulkan, aku utus untuk kalian seorang rasulam minkum, dari kalangan kalian itu, yang ada di penduduk Mekah disampaikan oleh Allah, lahir di situ, dekat situ. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, 1, wa yuzakkikum, 2, wa yu'allimukumul kitabah, 3, wal hikmah, 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, 5, dan mengajarkan pada kalian apa yang kalian tidak ketahui. Jadi 5. Tapi di antara 5 ini ada yang konsisten, apa? Wal hikmah. Jadi risalah itu, ya, yatlu alaikum ayatina, 1, ayat-ayat Allah, Al-Quran di sini. Nabi ditugaskan menyampaikan wahyu Allah, ya, dalam bentuk panduan kehidupan, hudal linnas, itu berupa Al-Quran. Makanya isi Quran disebut ayat semua. Kemudian yang kedua apa? Ya, wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Quran ini. 1, membacakan, maka Nabi bacakan, sahabat mendengar bacaan, menghafalkan, dan lalu diajarkan kandungannya. Ini, ya, maknanya begini. Ya, pengajaran itu nanti dalam bentuk sunnah namanya. Ya, seperti sholat, turun Quran misalnya, mujmal bentuknya. Mujmal, wa aqimus shalah, Al-Baqarah 43, tunaikan sholat. Nah, bagaimana tafsir detailnya, bagaimana gerakannya, maka dijelaskan oleh Nabi lewat sunnah Nabi. Oh begini, dari mulai engkau wudu menghadap kiblat, dari mulai kemudian takbir sampai selesai salam, ya, tuntas. Ya, wa yu'allimuhumul kitab. Ya, kemudian apalagi setelah itu, bukan cuma mengajarkan begini caranya, tapi wal hikmah, hikmahnya apa, esensinya apa. Ya, maka turun ayat kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kalau benar dikerjakan itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Secara gampang membuat Anda jadi baik. Itu baru 1 ya, membuat Anda jadi baik. Jadi bikin kamu baik. Tapi apakah semua orang itu salat akan baik? Belum tentu kalau nggak benar ngerjakannya. Makanya mesti paham. Diberikan oleh Nabi ini maknanya begini, esensinya begini. Ada isyaratnya, hikmahnya ada. Dan hikmah itu besar ilmunya, besar sekali. Ya, didapatkan dengan banyak hal itu, terutama kedekatan dengan Allah. Ya, ada maknanya. Kenapa takbir itu seperti ini? Kenapa yang dibaca Allah muba'id? Kenapa yang pakai wajah tuh? Ya, kenapa ruku itu kemudian sejajar? Kenapa saat sujud begini? Itu ada maknanya semua. Ya, termasuk nama-nama sholat subuh sampai dengan isya. Kenapa subuh ada 2? Ada fajar, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ada maknanya semua. Ya, jadi dibalik semua ibadah itu ada makna. Zakat itu ada maknanya, ada hikmahnya, ada esensinya. Apalagi haji. Ya, sholat itu ibadah fisikal. Zakat, infak, ibadah maliyah, harta. Haji menggabungkan fisik dengan harta. Jadi kaya hikmah. Kaya akan hikmah. Makanya Allah meminta ketika kamu itu ada saat mabit di Muna, itu bukan sekedar kamu diam, kadang-kadang nunggu-nunggu, ya cuma ngobrol, bukan begitu, bukan itu yang diharapkan. Kamu evaluasi diri. Apa hikmahnya kamu melontar itu? Kamu evaluasi diri kamu. Makanya ketika di Muna, sebelum berangkat tuh kan kita nyatet dulu yang di Arafah tuh. Aduh, saya ini kurang baik secara pribadi. Oh, ini lebih cepat marah, gitu kan? Secara pribadi kurang bisa mengendalikan emosi. Ini terus catat. Nah, jadi begitu lontar ke Aqabah, lontar Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allah, aku inginkan semua itu hilang dari diri saya. Bayangin, kita tuh yang dilontar tuh. Kita yang dilontar, sifat-sifat buruknya itu tuh. Gambaran kita melontar setan yang mengendalikan diri kita tuh. Lontar. Bismillah, Allahu Akbar. Bayangkan sifat jelek itu. Kemudian ya keluarga ada sesuatu yang mungkin kurang baik, lontar supaya ya kita gambarkan Allah minta, ya Allah minta, ya Allah minta, ya Allah supaya engkau jauhkan setan dari keluarga saya. Pengaruh-pengaruh buruk dari keluarga saya. Termasuk yang jauh juga, ya Allah jadikan teman-teman saya teman-teman yang baik, jauhkan pengaruh buruk dari mereka supaya tidak menyebar keburukan itu. Lontar. Nah, kemudian setelah itu lihat dampaknya setelah melontar, balik lagi kan? Balik ke tenda lagi kan? Ke khaimah lagi kan? Nah, coba ada perubahan nggak? Terasa lebih enak nggak? Nah, setelah melontar itu, Anda lihat diri Anda, ada nggak rasa peningkatan ibadah? Oh, setelah itu kok pengen banyak zikir, terus kata-kata mulai tertata baik, gitu kan? Ada perubahan. Nah, yang namanya kita membersihkan kotoran, itu kan nggak bisa semuanya langsung hilang. Kayak kita tinta itu kan, kalau saya nulis, papan tulis kan nggak langsung bersih putih semua kan? Kalau tintanya padat kan harus sekali, 2 kali lagi, dan sebagainya. Nah, setelah itu coba hari kedua lagi.
Ya, lontar lagi dan sebagainya. Setelah itu pulang ada perubahan nggak? Kok jadi lebih enak gitu kan? Kan ada orang baru ngelontar pulang-pulang udah ngobrolin orang lain. Tahu nggak waktu saya ngelontar tadi tuh samping saya, dasar si hitam, dasar, itu berarti ada yang nggak lulus tuh. Ya, ada yang nggak betul. Jadi setelah melontar yang pertama itu, maka terjadi peningkatan ibadah, amal solehnya terjadi penjauhan terhadap amal salah. Udah nggak seneng yang jelek gitu, udah tinggalkan. Yang baik-baiknya itu yang dikejar. Meningkat, bacaan Quran meningkat, nangis, istighfar, minta maaf ke teman-teman sekloter dan sebagainya gitu ya. Nah, hari keduanya lontar lebih bagus lagi. Dan qadar Allah misalnya harus siap-siap nih, karena pesawat untuk Anda kloternya ada persiapan pulang nih. Nah, maka Anda selesai hari kedua itu tuntas. Ya, kalau Anda rasakan masih kurang nih, ada yang kurang masih mengganjal, kadang-kadang bagus, kadang-kadang turun lagi, hari ketiga sempurnain lagi. Nah, makanya apa yang Anda dapatkan setelah melontar itu evaluasi diri. Nggak senang dengan yang salah, Anda jauhi. Kemudian senang dengan yang soleh, Anda kerjakan. Nah, rumus meningkatkan yang soleh, meninggalkan yang salah, itu takwa namanya. Makanya takwa sering terjemahkan secara singkat oleh para ulama, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah kan? Mengerjakan perintah Allah yang soleh, menjauhi larangan Allah yang salah. Makanya ayat Quran yang berkata, limanit taqa. Ya, man ta'akhkhara fala itsma alaihi limanit taqa. Yang mau menyegerakan 2 hari boleh nafar awal. Yang mau mengakhirkan pun sampai 3 hari nafar akhir boleh, tapi syaratnya jangan sampai gagal, jangan sampai cuma lontar, duduk, lontar, capek aja yang Anda dapatkan. Yang harus Anda lakukan evaluasi diri sampai merasakan nikmatnya takwa, dan jaga takwa itu sampai kamu pulang, karena kamu akan wafat. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi terus tingkatkan takwa itu. Kalau pulang dari haji, pelihara itu, karena Anda dapat haji selesai, cirinya dapat takwa. Takwa itu yang Anda jaga sampai meninggal dunia, sampai pulang kepada Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Patuh, tunduk. Jadi tingkatnya, makanya banyak orang pulang tuh yang haji Masya Allah lebih bercahaya, lebih sabar, lebih ini. Tapi jangan dikira godaannya tidak ada. Ya, tetap ada kan. Nah, itu jaga tuh sampai kita pulang, sampai kita meninggal. Nah, kalau sudah seperti itu, terjadi perubahan. Sifat jelek yang kita bisa tinggalkan dan mengganti dengan yang baik itu birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada seseorang, pemiliknya disebut mabrur namanya. Ya, kalau melekat jadi mabrur. Makanya ada istilah al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Dari hadis itu ya. Dari hadis. Istilahnya kita menyebut haji mabrur, terambil dari hadis. Ya, jadi saya katakan tadi ada istilah kita terambil dari hadis. Haji mabrur, yaitu haji yang bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, untuk jadi baik itu puncaknya itu di Munah tadi. Harapan. Ya, yang kita bawa sampai pulang. Nah, lalu Ustaz, bagaimana bagi kita yang tidak berhaji? Hati-hati. Ya, Allah sangat adil, sangat adil. Makanya diantaranya ada apa? Ada dari mulai tanggal 9, seperti saudara-saudara kita yang berhaji itu kan, tanggal 9 wukuf kan? Ya, kalau Anda pelajari yang dulu saya sampaikan tentang manasik haji, ketika di sana wukuf, sini puasa. Ya, dan puasanya juga dinisbatkan momentumnya pada Arafah, siyamu yaumi Arafata. Tuh, Allah nggak sebutkan lewat lisan Nabi dengan menyebutkan siyamu yaumut tasi' min dzulhijjah, hari ke-9 tidak, tapi siyam yaumi Arafah. Seperti mereka wukuf di Arafah, kamu pun puasa, dan dalam puasa itu kamu evaluasi seperti mereka mengevaluasi diri. Ya, hari ke-10-nya apa yang dilakukan? Ketika mereka Aqabah, kamu menyembelih hewan. Dan dalam penyembelihan itu kalimatnya sama. Coba lihat, yang lontar Aqabah begitu selesai, ya kan dia saat melontar tuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan? Lalu dia menghadap ke arah kiblat kan? Lalu mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardh, dan seterusnya. Ya, Anda, saya, kita yang di sini yang tidak berhaji tahun ini, kan? Apa yang kita lakukan? Menyembelih hewan. Di hari yang sama, tanggal yang sama, tanggal 10. Begitu mereka Aqabah melontar, kita menyembelih di sini. Bukankah saat menyembelih kita mengucapkan hal yang sama? Di sana melontar Bismillahirrahmanirrahim, di sini menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatnya sama kan? Karena esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menggugurkan sifat-sifat yang kurang baik kita, komitmen kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat hewani yang kurang baik. Ya, hewan yang abai, sulit diatur, ya, semaunya, kadang-kadang begini, dia mau buang kotoran, punya hasad kepada pasangannya, dikerjain di mana aja, ya, nggak pakai pakaian. Kita bukan hewan, kita manusia. Ya, dikasih akal. Baik, dikasih jiwa takwa. Hewan kalau buang kotoran jangan dimarahin, dasar kerbau kamu gitu. Emang kerbau begitu. Tapi Anda kan bukan kerbau. Ya kan? Jadi apalagi jangan sampai jatuh lebih daripada kerbau. Kerbau makan rumput, Anda makan aspal. Makan bansos, makan ini, makan itu. Itu lebih daripada kerbau. Wahum adal. Ulaika kal an'ami balhum adal. Ya, di surah Al-A'raf itulah 176.
Awas hati-hati, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kami telah sediakan bahan bakar untuk neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Ya, mereka punya mata nggak bisa melihat, lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya telinga lahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga nggak mau dengar, ya, punya hati, akal, pikiran, lahum qulubun la yafqahuna biha, nggak mau memaknai, dikasih tanda lewat pandangan nggak mau, kasih lewat telinga pendengaran nggak peka, lewat hati juga demikian, ya. Oh, tetap aja dikasih tahu hoax, nggak boleh bikin hoax, ya, ribut lagi, ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Ya, jangan mencuri, jangan berbuat maksiat, hati-hati, dan akalnya nggak bisa mencerna. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada di antara mereka yang kok seperti binatang gitu. Ya, bahkan binatang pun juga kadang-kadang nggak begitu. Bal hum adall, bahkan ada yang lebih daripada binatang. Wah, ini Allahu Akbar, hati-hati. Dan yang dahsyat, binatang nggak ngerjakan, dia ngerjakan. Disalahkan binatang, ini yang paling dahsyat. Binatangnya nggak ngerjain. Binatangnya nggak ngerjain, manusianya kerjain, disalahin binatangnya. Coba lihat, yang keluyuran malam itu kan laki-laki. Ya. Kenapa yang disalahkannya buaya? Yang nerima perempuan, kenapa yang disalahin kupu-kupu malam? Kupu-kupu aja nggak begitu. Boleh nggak saya nyebut Joni atau Cepi? Gitu kan, teman-teman sekalian. Coba deh, ya, ada yang nyalain kelinci, dasar buaya darat, buaya aja nggak begitu. Ya, dasar tikus-tikus ini, tikus aja nggak begitu. Cinta monyet aja nggak begitu. Coba, alhamdulillah ya, mungkin cepat pulih itu. Jadi ya itu, hati-hati. Nah, jadi saat kita menyembelih binatang itu kan disimbol, makanya kenapa binatangnya kayak kambing, kerbau, sapi, unta, itu ada hikmahnya. Kalau kita belajar ada hikmahnya, dan bacaannya sama. Jadi begitu di sana melontar diri untuk membebaskan dari sifat-sifat fujur hewani yang dikendalikan oleh setan, kita pun menyembelih. Ya, ritualnya menyembelih, karena kita nggak di sana, kita menyembelih dan kita mengucapkan kalimat yang sama, Bismillah, ya Allahu Akbar. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Kita menghadap kiblat juga, jangan salah, doanya sama. Ini wajah tuh sama dengan yang di sana. Makanya kan sunnahnya, di antara sunnah itu sebelum disembelih, ini kan nggak dipotong dulu kuku, ya, terus ya, rambut yang melekat di seluruh tubuh kita itu, ya, baik dari kumis tuh laki-laki atau bulu ketiak dan sebagainya, jangan dipotong dulu. Nanti setelah selesai baru, apa di antara hikmahnya supaya Allah berkenan mengampuni dosa dari ujung kepala sampai ujung kakinya sebelum dia terpisah dari tubuhnya. Itu hikmahnya. Jadi sama-sama. Dan ketika masuk hari tasyrik itu diartikan, kalau di sana tadi di Muna, di sini kan kita menyembelih, kita bagi-bagi hewan daging, satu gambaran syukur kepada Allah. Syukur, ingat. Yang kedua ada hidayah Allah. Sama-sama evaluasi juga. Jadi bukan berarti kita hanya diam, kita evaluasi diri. 3 hari ini kita evaluasi. Karena apa? Goalnya sama, targetnya sama, takwa. Ya, takwa, sama-sama takwa. Jadi kita pun yang tidak berhaji, itu dituntut oleh Allah untuk meningkatkan diri supaya lebih takwa. Jadi yang berhaji takwa, di sini kita yang tidak berhaji pun bisa mendapatkan esensi dari itu. Wah, jadi kalau itu nggak usah haji. Tidak begitu cara berpikirnya. Ya, karena berhaji itu akan berbeda. Ya, pahalanya juga tidak sama. Ada di Arafah juga sudah pahala, mustajab doa. Ke Masjidil Haram dapat 100.000 pahala sekali sholat, dan banyak sekali pahalanya. Cuma bagi kita yang tidak punya kesempatan atau belum dapat kesempatan saat ini, dapatkan esensinya walaupun belum ke sana. Buktikan kepada Allah bahwa kita telah berikhtiar. Ya Allah, kami berusaha walaupun ada kesempatan, situasi pandemi, atau saya belum punya tabungan, ya Allah, tapi saya berusaha mendapatkan apa yang Kau perintahkan di balik hikmah semua ibadah itu. Saya ingin mencoba menjadi pribadi takwa. Kita evaluasi. Besok tuh hari terakhir, teman-teman. Malam ini kita pikirkan. Apa yang kurang tepat, apa yang salah, apa yang menjauhkan dari rahmat Allah, apa yang membuat diri kita selalu gelisah. Ya, saat kita sekarang berharap pada manusia untuk membuka pintu dunia, terkadang ada batasan. Tapi pintu langit itu tidak pernah mengenal batas. Dan jawaban pintu langit untuk mencurahkan rahmat dan jawaban dari doa itu bergantung pada takwa kita. Makanya banyak ayat mengatakan kalau takwanya sudah benar, semua terbuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkat level takwanya, kami akan bebaskan dari segala persoalan kehidupan yang mendera. Bahkan rezeki pun kami kirimkan di yang tidak terduga. Ya, wattaqullaha yu'allimukumullah. Siapa yang meningkat takwanya, kami ajarkan pengetahuan. Pengetahuan dengan takwa cepat, rezeki dengan takwa cepat. Ya, kebahagiaan dengan takwa cepat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dia tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Jadi syarat bahagia takwa. Ya, syarat tenang takwa, syarat pintar takwa. Ya, syarat akhirat takwa, dunia takwa. Jadi sebetulnya sesederhana itu takwa, tapi aplikasinya bergantung kembali kepada kita. Makanya kita butuh momen untuk mengevaluasi diri, dan ini momentumnya. Ini momentumnya. Karena itulah kemudian
setelah kita mendapat hidayah dari semua ritual ini, kita bersyukur kepada Allah, dan gambaran syukur salah satunya dengan takbir. Karena takbir itu ada banyak makna, salah satunya untuk mengungkapkan syukur. Ada dalam perjuangan, dalam jihad kita bertakbir. Makanya kita pun saat mengalahkan Belanda, berjuang ya, dengan Jepang dan sebagainya dulu di masa-masa perjuangan, kan banyak bertakbir. Ya, para pejuang kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada takbir yang terkait dengan apa? Dengan syukur, karena Allah kasih hidayah. Ya, Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, mengampuni dosa, setelah itu Allah kasih nikmat-nikmat ya. Makanya dalam salah satu ayat saat kita akan masuk Idul Fitri itu, setelah selesai Ramadan, spiritnya masuk Id, itu Allah minta supaya kita banyak takbir. Di Al-Baqarah ayat 185 di ujungnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kalau kamu udah dapatkan hidayah lewat puasa itu atau lewat momentum yang lain, karena memahami Al-Quran ada rumus di salah satu ilmu ulumul Quran di subbab asbabun nuzul itu ya, nanti ada rumusnya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hikmah itu, hukum itu bisa kita ambil salah satu pengertian lewat keumuman lafadznya, maknanya umum. Ya, walaupun tidak harus dikhususkan pada sebabnya. Ya, umuman makna di sini, keumumannya terletak kepada apa? Ketika Allah berikan hidayah, ketika Allah berikan semua nikmat untuk kita syukuri, maka salah satu ekspresinya dengan takbir. Ramadan kita banyak nikmat, banyak hidayah, kita banyak takbir. Begitu masuk 1 Syawal, ya, takbirnya kita perbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ya, wah, spiritnya, nikmatnya, macam-macamnya, jaminan surganya kalau kita benar jaga itu sampai meninggal dunia. Dan kita pun yang belum bisa berhaji, kalau kita lakukan esensinya itu, terjaga, kita itu dapat juga nikmatnya, banyaknya, luar biasa. Kalau kita jaga sampai meninggal dunia, ampunan rahmat Allah, kita bisa berpotensi dapatkan itu semua. Makanya kita syukuri. Ya, 10 hari pertama, Masya Allah, kita bisa puasa, kita bisa ibadah macam-macam, bisa kurban, dan kita terasa ada perubahan pada diri kita. Begitu berubah, itu hidayah Allah. Maka kita syukuri. Makanya takbirnya lebih banyak. Jangan salah loh ya, kita masih takbiran sampai besok. Masih takbiran. Ya, Syawal cuma sehari. Hari pertama, Idul Fitri. Idul Adha tidak. Hari ke-10, 11, 12, 13. Ya, masih bertakbir kita. Dan masih ada kesempatan besok. Makanya besok untuk mengevaluasi diri kita, ini hari terbaik, Jumat. Hari terakhir, Ayyamut Tasyrik. Evaluasi diri kita, begitu menemukan perubahan diri kita jadi lebih baik, takbir kita kepada Allah. Ya. Masya Allah. Wal muradu bil ayyamil ma'dudat ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Sedangkan yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung itu maksudnya hari tasyrik yang 3 hari. Ya, allati ba'da yaumin nahri, yaitu ba'da yaumin nahri, yaitu yang terletak setelah hari ke-10, hari penyembelihan. Jadi bisa jadi hari 10, menyembelih itu bisa 11 kalau kita memang ada kesulitan, tapi umumnya di 10 setelah sholat dilakukan. Jadi hari tasyrik 11, 12, 13 yang disebut ayyamul ma'dudat yang tadi terletak apa yang kita bacakan. Buat tasyrik taqdidul lahmi, ya, di antara makna tasyrik itu salah satunya adalah apa? Secara kebahasaan adalah bagaimana kita berbagi daging, membagi, memotong dan membagikannya. Itu takdid namanya. Takdid itu bisa memotong, membagi-bagi dan menyebarkan. Jadi dari ke-10 kita sembelih, kalau pas di hari ke-10, kadang-kadang kalau bertepatan dengan momentum tertentu, Jumat dan sebagainya, waktunya pendek, jadikan 11. Jadi setelah itu di 3 hari ini kita sebarkan, kita nikmati. Nikmat itu kan kita syukuri. Ya, dapat daging, dapat ini, kita mendekat kepada Allah, dimudahkan untuk makan rezeki kita hari ini. Jangan terlalu banyak mikirin yang akan datang ya, karena kita nggak dituntut beramal untuk yang akan datang, kita dituntut yang sekarang kita hidup. Makanya nikmati kehidupan dengan nyaman, dengan tahu ilmunya. Ya, saya dituntut dari ibadah di saat ini saya hidup, saya nggak dituntut untuk besok. Karena itu jangan terlalu kita memikirkan rezeki besok. Kita ikhtiarkan itu, ya betul, kita ikhtiarkan, tapi jangan terlalu kita loba di dalamnya sampai-sampai kita merasakan, wah nanti gimana untuk bulan depan, Anda aja belum tentu hidup besok. Ya, yang kita lakukan ikhtiar, boleh kita bekerja, menabung, itu bagus, tapi jangan terlalu kemudian larut gitu dalam kehidupan duniawi yang tidak terukur. Karena Allah pun nggak nuntut amalan besok, Allah nuntut amalan sekarang, dan rezeki akan diberikan sesuai dengan jatah hidup kita. Ya, kemudian yang kedua bakal untuk ibadah kita. Ya, asal nanti kembali ke ikhtiar kita. Balik dulu ke sini ya. Nah, kemudian jadi itu yang disebut dengan hari tasyrik 3 hari. Di situ kita bersyukur dengan daging yang kita terima, atau kita mendapatkan banyak hal di situ, dan kita bertakbir. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, beliau punya tafsir terkenal sekali, bahkan disebut dengan namanya tafsir Al-Qurtubi dia. Wala khilafa bainal ulama'i anna al-ayyam al-ma'dudat fi hadhihi al-ayat hiya ayyamu muna. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari yang terhitung ini, yaitu 3 hari tadi tasyrik, yaitu ayyam muna, hari-hari di Muna yang kita sebut Mina itu yang tadi saya terangkan.
hari diberi waktu dan sebagainya. Wahya ayyamut tasyrik, dan disebut juga dengan hari-hari tasyrik. Ya, jadi bisa kita namakan hari evaluasi, hari penuh harapan, dan hari pembagian daging, ya, dan penikmatannya. Nah, itu maknanya seperti itu kurang lebih. Jadi ada syukurnya, ada hidayahnya. Wa anna hadhihi thalatha al-asma waqi'atun 'alaiha wa hiya ayyamu ramyi al-jumar. Ya, dan 3 hari ini ada satu momentum yang dikerjakan kepadanya, yaitu hari-hari untuk melontar jumrah. Jadi yang tadi saya terangkan, ya, bagi orang-orang yang berhaji, di sana dia melontar jumrah dengan hikmah-hikmah tadi, mendapatkan bagi kita untuk evaluasi diri. Jadi tasyrik itu maknanya tadi banyak, bisa untuk bersyukur, pembagian daging, mendapatkan menikmatinya, bisa untuk evaluasi, bisa hari untuk melontar syariat dan sebagainya. Yang keduanya mengumpulkan seluruh makna tadi, mengumpulkan 2 makna, yaitu mendapat hidayah Allah untuk berubah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Makanya kita bertakbir kembali tadi kan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya engkau memperbanyak takbir, dengan takbir itu gambaran engkau dapat hidayah dan syukurmu kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, walaupun teks ayat ini terkait erat dengan paket puasa, tapi maknanya umum sifatnya. Jadi kalau kita dapat hidayah, kemudian juga dapat nikmat dari Allah, boleh kita bertakbir kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, masyaallah, gitu ya. Nah, فالآية الكريمة تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة. Tuh kan, dapat maknanya kan? فالآية الكريمة, maka ayat yang mulia ini ta'murul hujjaj wa ghairahum minal muslimin, memerintahkan kepada para jemaah haji dan selain jemaah haji, ya, dari kalangan umat Islam. Apa yang diperintahkan? An yukthiru min dzikrillahi fi hadhil ayyamil mubarakah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang penuh berkah ini. Jadi bukan cuma yang berhaji, kita juga diminta. Nah, ini tafsirnya nih. Kita diminta juga, apa yang saya telah sampaikan kan, bukan apa namanya, semau-maunya gitu ya, bukan dari pikiran, tapi kita juga mencerna, memahami para ulama kita menyampaikan. Jadi kita pun diminta untuk evaluasi, buktikan kepada Allah esensinya kita dapat walaupun kita nggak berada di sana, ya. Nah, lianna ahlal jahiliyati kanu yushghilunaha bitafakhur wa mughazalatin nisa. Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu menggunakan hari tasyrik ini, 3 hari ini, itu selalu dengan tafakhur, ya, menampilkan lomba-lomba, menampilkan kesombongan mereka, kebanggaan mereka. Jadi kalau yang kaya, ya, tampilkan kekayaan-kayaannya, pamer gitu kan. Terus kalau yang kedudukan, ya, pamer jabatan, macam-macam. Hati-hati nih, jangan sampai diadopsi sekarang, kan medianya banyak. Ya, pamer jabatan lewat medsos gitu kan. Kekayaan lewat medsos. Aku begini nih, aku begitu. Lomba-lomba macam-macam dan sebagainya. Apalagi misalnya untuk ria. Ya, sapiku beratnya begini, kambingku begini, bukan untuk motivasi ya. Kalau motivasi ini bergantung niat, ini bagus. Tapi kalau untuk ria, hati-hati, Anda telat karena orang jahiliyah udah duluan. Ayo, jahiliyah duluan, Anda ketinggalan. Jadi kalau dikit-dikit update orang sakit itu namanya. Hati-hati tuh, ciri-ciri masyarakat yang bermasalah tuh ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Oh, udah ada ayatnya dari dulu. Ciri masyarakat yang kena penyakit, orang-orang bermasalah itu adalah, hati-hati kata Quran, apa aja di-update, di broadcast. Mati lampu aja di broadcast. Hati-hati tuh. Waduh, penyekatan nih, aku tersekat. Wow. Bikin status. Dijawab di komen, nggak apa-apa disekat mobilnya daripada disekat hatimu. Makanya sembuh nih. Jadi sehat nih, dah. Ya teman-teman. Jadi apa aja diupdate tuh, ada ayatnya tuh. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih. Ada ayatnya. Adza'u itu idza'ah itu ya broadcast sekarang. Ya apa aja mereka tuh katanya, mau yang amni, yang seneng, ya awal khauf, yang gelisah, apa aja diupdate. Lagi gini diupdate, itu diupdate, nggak ada kerjaan. Ya mati lampu aja diupdate. Karena kerja itu masyarakat sakit itu, ya, itu bermasalah gitu, maksudnya harus diperbaiki. Ya terus orang besar itu nggak begitu gitu cara berpikirnya. Apa tuh yang penting dipelajari, yang esensial baru ditampilkan, yang kira-kira ada motivasi baru, nggak semuanya harus ditampilkan. Jadi harus bisa dipilah-pilih. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Ini bahasa Quran loh. Itu bahasa Quran. Nanti kalau kita udah sampai ayatnya kita akan ngaji ke situ. Nah, jadi jahiliyah dulu begitu. Ya apa aja ditampilin, tafakhur, lomba-lomba, pamer ini itu macam-macam gitu kan. Jadi jangan ikutan ya. Kalau ada yang sekarang ya baru punya Ferrari aja udah bising-bisingin tol misalnya. Balapan sama taksi macam-macam atau apa-apa, ya silahkan, nggak dilarang loh. Nggak dilarang, saya nggak pernah melarang, silahkan punya Lamborghini, Ferrari misalnya, macam-macam, ya silahkan. Subuhan pakai Ferrari, duhur pakai Lamborghini misalnya kan, asar pakai Pajero, mantap.
ya. Terus misalnya apalagi saya pengen besok subuhannya di Madinah pakai private jet, ntar duhurnya balik lagi misalkan ke Bekasi. Hebat banget tuh. Ada di mana Pak? Tadi subuhannya. Mana subuhnya? Di Masjid Nabawi. Duhurnya ada di sini. Wah itu top tuh. Itu top. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk bagian yang bisa dimuliakan begitu ya. Amin lah, minimal amin ya. Belum kiamat kurang 2 hari dapat kan. Ya, besok saja berangkat ke antariksa, terus besoknya balik lagi. Masa kita nggak bisa begitu? Ya, orang yang belum beriman kita doakan beriman. Belum beriman aja kerjaannya gitu. Mau kemana nih? Saya mau ke bulan dulu. Besok balik lagi. Sekarang apa yang terjadi pada Nabi terbukti sekarang kan? Nabi bilang begitu. Dari mana Muhammad SAW? Dari mana kamu Muhammad? Saya ini dulu ke Masjidil Aqsa. Tadi malam saya Masjidil Aqsa udah balik lagi ke sini. Orang bilang gimana aku jadi begitu? Wah, sekarang dibuktikan lewat teknologi. Ya, lewat teknologi bisa dibuktikan. Besok kan ada begitu tuh. Ya, saya dari mana? Tadi nggak kelihatan subuh di masjid. Tadi saya dari Masjidil Haram dulu subuh, sekarang dari sini lagi. Itu Masya Allah ya, kalau bisa begitu. Wah itu luar biasa tuh. Tapi bukan teleportase ya, pakai macam-macam. Itu silahkan. Tapi jahiliyah dulu begitu, cuman buat sombong aja. Ya, kemudian apa yang mereka kerjakan? Wamughazzalatin nisa. Ya, buat merayu perempuan dan sebagainya. Oh, Anda kalau ada yang begitu ketinggalan sekarang. Ketinggalan tuh hari ke-11, 12, 13 tuh begitu tuh. Jadi unik tuh 10-nya. Tanggal udah haji tuh 9 10-nya habis itu dipakai buat godain orang lain. Buat godain orang, buat narik perhatian, buat sombong-sombongan, kan? Terus kalau ada orang-orang yang sekarang kaya cuman buat godain-godain perempuan atau pasangan atau sebaliknya dan sebagainya, Anda telat. Ya, jahiliyah udah duluan. Wa yazumuna annal hajja qad intaha bi intihai yaumin nahri, dan mereka menduga kalau haji itu sudah selesai di hari ke-10. Wa huwa al-yaumul 'ashir, itu hari ke-10 min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah. Jadi 11, 12, 13-nya dipakai untuk foya-foya. Ya, intinya beginilah kalau kita ambil spiritnya orang-orang yang bisa meraih kesuksesan, udah gini terus begitu sukses senang foya-foya, itu jahiliyah namanya. Bagi orang Islam tuh nggak begitu. Ya makanya kata Allah diminta evaluasi, harta kamu itu akan dihisab, jabatan kamu dihisab, ilmu kamu dihisab, apapun yang Anda kerjakan dihisab, karena kamu pasti akan meninggal. Kamu akan pulang. Ya di hidayah kamu akan pulang. Pandai-pandai menulis deh ya di meja kita, kamu akan meninggal, kamu akan wafat, kamu akan pulang. Evaluasi diri. Nah, mungkin ini teman-teman sekalian yang saya kasih bonus sedikit ya. Walaqad bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ayyam yanbaghi an tu'mara bi dzikrillah wa bi syukrihi ala ni'amihi. Itu karena itu Nabi menerangkan kepada kita supaya hari-hari ini diisi ya, dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini harinya sampai besok nih. Ya, rawal Imam Muslim An-Nabi Al-Hudhli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari-hari untuk kita nikmati makanan, kita minum, tapi saat bersamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada unsur syukur, ada unsur hidayah. Makanya diisi dengan takbir dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, Masya Allah, jadi energinya bertambah nih ya, semangat tuh. Ya, Alhamdulillah, semoga Allah berikan kekuatan, ya, kedamaian bagi kita semua, kemudian kekuatan untuk yang paling penting berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan hari terakhir ini untuk evaluasi diri. Ya, yuk sama-sama evaluasi ya, termasuk dalam kita mengatasi pandemi, semua berevaluasi, lalu semua bersinergi gitu kan, membangun kekuatan bersama, ya, saling menerima masukan dan sebagainya dimanapun. Ya, karena ilmu bisa datang lewat jalur formal pembelajaran, juga lewat pengalaman, ya, lewat interaksi yang baik dan macam-macam sebagainya, dan saling bisa mengukur diri dan meluruskan niat. Ya, kalau semua itu bisa kita lakukan, insya Allah apapun, soal apapun dari yang kecil sampai yang kompleks kita bisa selesaikan dengan baik. Sekira itu yang bisa saya lakukan untuk menyapa Anda semua malam hari ini. Terima kasih ya atas doa yang diberikan, atas perhatian, atas pertemuan kita malam ini. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali permohonan yang saya harapkan tulus untuk saya sampaikan kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang Anda bisa hadirkan sampai dengan malam hari ini. Maafkan saya. Ya, saya menyayangi Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya sekali lagi meminta maaf. Saya ingin menjadi orang pertama juga yang bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui saya banyak khilaf, banyak salah. Sampai dengan malam hari ini saya mengajar, saya mengakui sebagai manusia pasti banyak kekurangannya. Dan dengan segala kerendahan hati, mohon maafkan saya.
Ya, mungkin saya belum baik dalam mengajar Anda semua. Mungkin juga ada pendapat-pendapat yang saya kutip tidak tepat, gitu kan. Nah, Anda boleh tinggalkan saja, dan saya mohon jangan berpolemik, gitu kan. Tapi kalau saya salah, mohon dimaafkan. Ya, kalau ada yang lebih baik, itu yang diambil. Toh semua kita juga bertanggung jawab pada diri kita, bukan orang lain. Kalau kita belajar hanya sibuk untuk mencela orang, gitu kan, atau berdebat dengan orang lain, atau merasa yang paling hebat, ya itu nanti resikonya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan saya tidak ingin masuk dalam hal demikian. Karena itu saya meminta maaf yang besar-besarnya, kemudian mengajak kepada kita semua untuk saling memperbaiki diri, termasuk dari saya pribadi, dan kita mencintai bangsa kita, negara kita, tempat kita berada, ya. Dan dengan cinta itulah kita berbuat lebih baik. Ya, lebih baik, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.